baru, tapi mungkin di bangkapannya suatu apa juga ya, nikmat juga ya, gara-gara PSU bisa ini maju nih gitu kan. Ini kalau Bapak melihat ini partisipasi masyarakat Pak di pilkada kemarin? Kalau melihat partisipasi masyarakat kita di Kabupaten Pasaman, insya Allah memang seluruh program-program unggulan kami, janji-janji kampanye yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, alhamdulillah itu sudah mulai berjalan, walaupun belum maksimal, tapi dengan niat yang tulus bersama Bapak Bupati, insya Allah kami sudah mulai melangkah untuk merealisasikannya kepada seluruh masyarakat, seluruh program-program kami yang telah kami janjikan kepada masyarakat. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Imra Peliang dalam acara Obsesilu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, di episode kali ini kita akan membahas peran strategis pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang. Nah, untuk mengupas tuntas hal tersebut, kita sudah kehadiran sosok luar biasa, seorang tokoh Pasaman yang memegang peranan penting di pemerintahan Kabupaten Pasaman. Beliau adalah orang nomor 2 di Kabupaten Pasaman, tokoh yang menggerakkan roda pemerintahan Kabupaten Pasaman di daerah kita. Langsung saja kita sapa Wakil Bupati Pasaman, Bapak Haji Perlian Dalimunte. Selamat datang Pak, selamat siang di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Selamat siang. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcastnya Bawaslu Kabupaten Pasaman. Mungkin di padat Jawa Bapak sekarang meluangkan waktunya hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Pasaman. Terima kasih sekali Pak. Siapa? Mengingat kemarin Bapak sudah 1 tahun Pak ya, memimpin Kabupaten Pasaman, lebih kurang setahun. Dalam setahun ini apa sih yang terasa mungkin Pak, yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Pasaman atau kepada sahabat Bawaslu Pak? Kalau namanya panggilan ini sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu. Ya. Mungkin Pak. Ya, terima kasih kepada sahabat Bawaslu. Pada kesempatan ini tentu kami dari pemerintah Kabupaten Pasaman, setelah kami dilantik 30 Mei 2025, tentu banyak hal yang tantangan yang kami hadapi, apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemotongan anggaran dan fiskal di daerah yang begitu sedikit. Tentu ini merupakan satu tantangan buat kami, kepala daerah yang baru. Dan alhamdulillah setelah menjalaninya sampai 1 tahun terakhir ini, insya Allah seluruh program-program unggulan kami, janji-janji kampanye yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, alhamdulillah itu sudah mulai berjalan, walaupun belum maksimal, tapi dengan niat yang tulus bersama Bapak Bupati, insya Allah kami sudah mulai melangkah untuk merealisasikannya kepada seluruh masyarakat, seluruh program-program kami yang telah kami janjikan kepada masyarakat. Oke, berarti program sudah mulai berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Walaupun di tantangan efektif dan efisiensi anggaran masih tetap berjalan. Semangat terus Pak ya? Ya. Pak, kalau kita mengingat kembali nih Pak, momen Pilkada 2024, apa yang paling berkesan sama Bapak Pilkada 2024? Pilkada 2024 yang paling berkesan, ya, saya yakin kepada seluruh masyarakat Pasaman. Karena di tahun 2024 inilah terjadi PSU yang ada di Kabupaten Pasaman. Jadi ini tentu hal yang langka kepada masyarakat kita, terutama kepada saya. Dan dengan adanya PSU ini, tentu masyarakat kita dengan kebersamaan kita, baik itu pemerintah daerah, kepolisian, dan Bawaslu, KPU, dan seluruh instansi. Artinya bersama-sama kita mensosialisasikan bahwasanya PSU ini ada di Kabupaten Pasaman. Insya Allah dengan kerjasama kita ini semua terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah terbukti bahwasanya
kehadiran masyarakat kita di Kabupaten Pasaman, walaupun pemilihan pertama dan PSU, kehadirannya tak jauh beda. Artinya, masyarakat kita, walaupun ini yang pertama kali PSU di Pasaman, masyarakat kita sudah bisa memahami melalui Pemilu. instansi yang ikut serta untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Ini merupakan sejarah baru, Pak ya. Ya, Sejarah baru di Pasaman PSU untuk seluruh TPS di Seluruh Kota TPS di Pasaman. Kabupaten Pasaman. Bahkan Bapak pun masuk setelah PSU baru Ya. bisa mencalonkan. Padahal di Ya. awal enggak, Pak ya. Iya. Enggak ikut di PSU baru menjadi peserta. Jadi sebetulnya lantaran ini baru pertama kali PSU di Kabupaten Pasaman, kita pun tidak menyangka bakalan ikut menjadi kandidat untuk jadi wakil bupati di Kabupaten Pasaman. Tapi ini adalah suatu pelajaran baru buat kita semua, bahwasanya PSU ini memang bisa terlaksana dengan kolaborasi yang bagus, dengan kerjasama yang bagus seluruh instansi, dan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Sejarah baru, tapi mungkin di bangkapannya suatu apa juga ya, nikmat juga ya, gara-gara PSU bisa ini maju nih gitu kan. Ini kalau Bapak melihat ini partisipasi masyarakat, Pak, di pilkada kemarin? Kalau melihat partisipasi masyarakat kita di Kabupaten Pasaman, memang pilkada pertama itu persentasenya itu tak jauh beda dengan PSU. Masih tinggi ya, Pak? Masih tinggi. Artinya dengan MK memberikan waktu hanya 60 hari setelah putusan, namun kegiatan ini bisa terlaksana maksimal sampai ke seluruh pelosok masyarakat kita, bisa betul-betul disadari oleh masyarakat kita melalui informasi ini untuk memilih pemimpinnya demi masa depan Pasaman ke depan. Oke, Pak. Jadi mungkin ke depannya kita berharap apa nih, Pak? Yang perlu diperbaiki nih agar pemilu ke depan bisa berjalan lebih jujur dan adil. Apa yang perlu kita perbaiki lagi nih, Pak? Dari contoh gara-gara kemarin nih PSU nih. Ya. Ya, kita berharap kepada seluruh penyelenggara pemilu ini tentu kejadian 2024 ini adalah suatu pelajaran berharga buat kita semua. Dan tentu dari kelemahan-kelemahan yang selama ini tentu kita bisa memetik untuk memperbaiki untuk masa yang akan datang. Karena ini merupakan suatu yang tidak disangka oleh seluruh masyarakat, bahwasanya melalui PSU ini memang betul-betul itu diatur oleh konstitusi dan itu memang sudah sejalan dengan peraturan-peraturan yang ada. Peran pemerintah daerah nih, Pak, agar nanti pemilu ke depan, pilkada maupun pemilu ke depan ini bisa berjalan baik dan kondusif. Ya, untuk menghadapi pemilu ke depan, tentu kerjasama yang selama ini telah terbina, telah terjalin, tentu kita berharap ke depannya agar lebih ditingkatkan, terutama apalagi di bidang keterbukaan informasi saat ini, agar bisa masyarakat kita melihat informasi-informasi yang betul-betul terbuka kepada masyarakat kita dan bisa diserap oleh masyarakat kita dalam menentukan dan menyampaikan hak pilihnya kepada kandidat-kandidat yang diharapkannya untuk membangun daerahnya untuk masa yang akan datang. Dengan keterbukaan informasi ini tentu keyakinan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada kita penyelenggara ini tentu lebih yakin. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Mungkin harapan, Pak. Ya. Harapan terbesar Bapak apa nih terhadap pelaksanaan pemilu ke depan di Pasaman? Ya, harapan kita ke depan tentu kepada Bawaslu, KPU, dan seluruh pemerintahan Kabupaten Pasaman, Kesbangpol, dan kepolisian, dan Babinsa, seluruh stakeholder. Tentu kita berharap ke depan agar bersama-sama lagi untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Dan kita berharap juga tahapan-tahapan pemilu yang akan datang ini agar sesegera mungkin kita sosialisasikan ke masyarakat
bahwasanya masyarakat kita itu betul-betul percaya dan betul-betul yakin bahwasanya pemilu itu kita laksanakan dengan seadil-adilnya, dengan keterbukaan informasi yang kita bina saat ini. Insya Allah mungkin rasa percaya masyarakat kepada pemilihan ini jujur dan adil untuk memilih pemimpin masa depan, baik itu legislatif walaupun kepala daerah. Oke, mungkin terakhir Pak, ini pesan Bapak ini untuk generasi muda. Mungkin ada generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik di daerah Pasaman nih. Apa pesan Bapak untuk generasi muda Pasaman? Mungkin ada generasi Pasaman nih nanti yang mau maju pula kan seperti Bapak itu kan. Apa nih pesan Pak generasi muda? Ya, pesan kita kepada seluruh generasi muda, tentu generasi muda ini sangat kita harapkan untuk melanjutkan estafet pemerintahan, membangun pemerintah daerah kita ini untuk masa-masa yang akan datang. Makanya dari awal tadi saya sampaikan, dengan melalui keterbukaan informasi ini, tentu ini salah satunya memacu atau menimbulkan minat masyarakat generasi muda kita mungkin untuk terjun ke dunia politik, walaupun melalui pilkada, pileg ataupun legislatif ataupun pilkada. Tentu ini semuanya muaranya dalam rangka untuk membangun Pasaman lebih baik dan membangun negeri kita ini yang betul-betul maju lebih pesat dan sesuai dengan harapan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pasaman ini. Dengan munculnya anak-anak muda, generasi-generasi kita sekarang ataupun generasi Gen Z ya. Insya Allah tentu pola pikir, wawasannya, keterbukaan informasi tentu ini juga merupakan salah satu dasar kekuatan mereka untuk membangun Pasaman lebih bagus daripada pemimpin-pemimpin yang saat ini. Oke, terima kasih Pak. Oke sahabat Bawaslu, untuk generasi muda khususnya ini pesan Pak Wabub tadi. Siap. Marilah kita berkompetisi banyak untuk kesejahteraan masyarakat Pasaman. Apapun kontribusi yang akan kita berikan, termasuk nanti di dunia politik, dunia pemerintahan gitu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Bawaslu Pasaman. Terima kasih, mungkin cukup segitu aja cerita kita pada sore ini. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Oke sahabat Bawaslu, demikian aja podcast kita pada sore ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Ketemu Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.